lalu nanti digabung. Tapi materinya lebih padat dan lebih bervariasi. Gitu. Hari ini yang terapi bekam berapa orang? Mas Rifai, terus siapa lagi? Mas Diki bekam juga ya? Sudah mempengaruhi. Kalau terapis pijat biasanya sudah membuka. Mas Nana? Belum 2 kali. Ya. Mas Dodot, wah ini sebetulnya Mas juga. Cuma beliau lebih ke setrum. Iya, BE. Mas Wawan ketopungnya dengan apa? Pijatnya. Adalah kanjeng masal. Baik, nah saya mengambil tema pelatihan bekam profesional dan kok. Nah, di slide di modul di situ ada bekam ceria. Ada kan? Ada. Bekam ceria. Nah, ceria itu panjangan dari cepat raih impian Anda. Pasti teman-teman sekalian pasti mempunyai impian kan? Impiannya jadi apa? Saya jadi prokunges, bekames, pijetes, apa lagi? Pijetes. Kalau gitaris kan gitaris ya kan? Pianis. Nah ini prokunges, bekames, pijetes. Kita punya impian ke depan mau jadi apa? Apa mau jadi keliling-keliling jadi tukang terapi, panggilan-panggilan? Nah di sini udah ada wadahnya tuh KMI ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah belajar kemana-mana, tinggal nunggu panggilan aja dari operator KMI. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya Mas Dimas ya? Ya. Minimal sudah mengikuti pelatihan KMI. Minimal. Bukan gitu ya? Iya. Kalau belum ikut pelatihan nggak boleh masuk wajib. Nah, tidak. Nggak SOP-nya. Ya, baik. Ini sponsor dari Teknet, yaitu yang tehnya lagi diminum dengan. Nanti kapan-kapan kalau pengennya silaturahmi ke kantor bisa kali malam kita ngopi ngeteh bareng ya. Kalau nggak ada pelatihan di sana tempatnya free, silakan. Karena tempatnya ya lumayan lah, ada angin sembilu dari AC. Kalau ini AB, angin berobos. Ada si anginnya Pak? Iya, nggak apa-apa. Asal nggak usah. Begitu. Jadi di situ dia akan diajarkan leadership, edukasi, strategi, goal dan sukses. Nanti diajarkan. Kenapa saya menggunakan tema pria? Jadi impiannya harus cepat bisa dicapai. Gimana caranya nanti akan lewat impian kami itu terserah. Pasti teman-teman punya mimpi itu punya klinik sendiri ya. Punya mimpi nggak? Punya klinik sendiri? Ya kan? Ya, misalnya klinik pijat, anan, dan rekam. Rifai Center. Terserah namanya apa ya. Dodot Center. Nah bingung. Dodot Center. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa manfaat bekam. Ya, manfaat bekam diantaranya adalah memperbaiki peredaran darah. Kalau untuk ini bukan bahasanya ya. Terus regulasi sistem saraf otonom. Makanya ketika orang di bekam itu efek yang pertama dirasakan adalah matanya melek, fresh. Kenapa? Sumbatan di area di al-adin sini, yaitu sumbatan darah dan oksigen dibuka. Merangsang saraf sensorik di kulit, stimulasi saraf spinal dan otonom yang berada di permukaan kulit akan memperbaiki kerja organ-organ yang di sarafnya. Jadi ketika ada orang misalnya begal-begal, terus kesemutan dan sebagainya, di saraf-saraf tertentu diambil sumbatannya, insya Allah akan lancar. Nah, pengaruhnya pada otot adalah yang pertama mengaktifkan pembuluh darah, menghilangkan kongesti darah dan otot, serta memperlancar aliran limfa. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah melihat bahkan mengalami suka ada pembengkakan. Biasanya itu kalau kita duduk berlama-lama, misalkan pulang kampung duduk di bis, sekitar begitu turun, kakinya berbengkak. Itu terjadinya pembengkakan itu. Nah, pada sendi-sendi misalnya ini agak kaku. Nah, di sini sendi-sendi ini adalah memperlancarkan persendian, enggak sendi bahkan sekresi cairan sendi. Termasuk untuk yang tidak bisa lengkung dan sebagainya bisa digunakan untuk itu daripada pengetahuan. Nah, untuk pencernaan,
teman-teman sering ini kan apa ya kalau bahasa kita ini Sembelit. tahap Oh, betul. Jawa. sendawa, kalau di Jerman namanya antum. Ya. Kadang-kadang kita lagi ngerokin lagi bijit, nah itu akan merangsang saraf peristatik dan sekresi cairan. Makanya teman-teman ketika pagi-pagi itu harus buang air besar. Syaratnya ketika buang air besar itu senyum. Nah, ketika senyum itu otot peristatiknya dari perutnya akan beraksi. Makanya orang yang jarang senyum biasanya sakit perut. Kentut. Gangguannya di perut. Kenapa? Sekresinya nggak jalan. Orangnya mentem, nggak enak dia. Makanya perbanyak senyum karena dia akan mengaktifkan saraf peristatik. Ditandai apa? Suka buang air kecil, angin, kentut. Makanya berbahagialah teman-teman yang sudah sering kentut. Karena kalau nggak bisa kentut bahayanya mahal. Coba 3 hari nggak kentut, wah bisa sakit itu. Nanti teknik-teknik untuk menstimulasi daerah itu ada. Baik. Nah, coba tolong Mas apa? Jadi Kuat dibaca. Bekam basah adalah Bekam basah adalah suatu proses membuang darah merah yang rusak atau darah statis oleh radikal bebas atau yang disebut dengan toksin atau racun dan sisa metabolisme tubuh dari dalam tubuh mulai permukaan kulit dengan cara pengakopan atau penghisapan. ya. Bapak Ibu sekalian, jadi bekam basah. Ketika membekam, ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah penghisapan. Seperti ini. Kemudian ada perlukaan. Baik menggunakan sayatan atau minyak khusus saja. Kemudian disedot kembali sampai mengeluarkan darah dan kita berharap itu darah utama. Itu baru dinamakan. Kalau misalnya ujung-ujung pas Fuad datang ke Mas Dokter langsung begini. Waduh. Namanya apa? Beda lagi. Terus ujung-ujung langsung disedot juga. Bukan. Jadi harus memenuhi 3 kriteria tadi. Pertama, pengakopan. Tujuannya adalah untuk memvakum daerah yang kita mau lukai. Yang disebutnya anestesi lokal. Kalau orang umum dibius. Jadi ketika menggelembung seperti ini terjadi pengosongan ini, nah ini harus cepat. Ketika sudah kosong ini, begitu diangkat langsung ditusuk. Jangan nunggu ininya kempes lagi. Jangan sampai nanti karena keasikan bekam teman, begitu habis ini dibiarin kitanya ngopi. Nanti disitu pada melepuh lagi karena lama. Nah boleh. Nah kapan waktunya? Berapa lama? Minimal 2 menit. 2 menit. Ada juga kulitnya yang sensitif. Baru juga setengah gini udah mulai merah. Jadi kita melihat daripada area kulit yang bersangkutan. Kalau misalnya kulit-kulitnya model-modelnya Mas Wawan, itu 3 kali sedotan bisa tahan. Kalau yang kulitnya Mas apa ini? Deden, Mas Deden, karena putih gitu kan, biasanya cepat memerah. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai nanti keluar cairan gitu. Jadi mudah melepuh kan jadi repot. Jadi membekam basah ada 3 kriteria. Vakuman, cabut, perlukaan, dikop lagi untuk dikeluarkan darah. Nah, bagaimana kalau saya nggak keluar darah? Apa disebut bukan basah karena sudah ditorek? Belum. Karena harus keluar darah harus dikeluarkan. Kalau nggak keluar darah cuma dikop sampai memerah ya disebutnya kopan. Nanti materi kok tidak berbeda. Baik, Mas Wawan dibaca, bisa minta tolong? Berbekamlah. Berbekamlah dengan berkat Allah pada hari Kamis dan hindarilah hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berbekamlah hari Senin dan Selasa, karena itu merupakan hari
hari di mana Ayub disembuhkan dari bala, dan Allah menimpakan bala padanya juga hari Rabu. Sesungguhnya lepra dan vitiligo selalu muncul pada hari Rabu dan atau malam. Ya. Nah, kalau lihat teksnya seperti ini, berarti klinik kita bukannya berapa? 3 hari. 3 hari ya? Iya. Ya. Satu contoh misalnya, Mas Kiki datang berobat ke Mas Wawan. Mas Kiki jauh dari mana? Dari Serang ya? Dari Serang datang ke tempatnya Mas Wawan Parung Bogor dengan keluhan vertigo. Kepalanya berat banget. Nah, tiba-tiba datangnya hari ini nih, Rebo. Assalamualaikum Mas Wawan, saya mau berobat nih. Kepala saya udah 3 hari pusing banget, berat. Ini biar kamu aja jadi 2. Nah, Mas Wawan berpendapat begini. Wah, nggak bisa. Ini hari Rabu nggak boleh. Besok aja Senin. Pertanyaan saya, Mas Kiki yang lagi sakit kira-kira gimana? Pelanggaran ini. Nah, akhirnya rame tuh. Mas Kiki rame ke kampung, ngomong sama teman-temannya. Ketemu Mas Rifai. Jangan berobat ke Mas Wawan, kurang ajar. Kepala pusing-pusing, bukannya diobati malah disuruh pulang. Balik lagi hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 5 hari kan keburu teler. Ya. Jadi ketika seperti ini kita berikan pelayanan sesuai. Kasus kedua, coba dibaca, Mas Kiki baca. Barang siapa berbekam pada tanggal 17, 19, 21 Hijriah, maka itu akan menimbulkan penyakit. 17, 19, 21 Hijriah. Misalkan lagi ke contohnya, Mas Rifai datang dari Mas Kiki pada tanggal 10. Keluhannya sama, aduh, mulut sudah 3 hari nih, BAB dulu gitu kan. Bahkan lagi ngadep Pak Kiki aja ini udah mulai bahasa di ujung tanduk kan. Pak Kiki saya mau berobat nih, saya pengen bekam nih. Wah nggak bisa, baru tanggal 10, nanti tanggal 17. Jadi nahan sakit terus sampai tanggal 17. Kebayang kan? Pasti keluarga Mas Rifai pasti akan komen. Jangan berobat ke Mas Kiki, kenapa? Kurang ajar. Kurang butuh pertolongan malah disuruh hari berikutnya suruh datang. Nah, kalau melihat teksnya seperti ini, berarti kita hanya 2 hari dalam 1 pekan. Ya nggak apa-apa sih, misalkan Mas Wawan kontrakannya 100 pintu, misalnya, ya kan? Ya, Mas Deden misalnya ojeknya ada 20 armada, nggak apa-apa, sebulan sekali buka juga nggak masalah kan? Pertanyaannya kita kan masih membutuhkan pelayanan kepada masyarakat, kan? Nah, di sini berlaku yang namanya kebutuhan pada saat situasional. Jadi nggak mesti harus dia, kita butuh pertolongan. Di sini adalah rasa kemanusiaan yang dikedepankan. Kalau misalnya sampai semuanya pengen bukanya dalam 1 pekan itu 2 hari, ya tidak apa-apa, nggak masalah. Silakan saja, tidak ada larangan. Karena mungkin menggunakannya ini, ya kan? Wah, saya menggunakan metode ini, misalnya. Jadi teman-teman sekalian dipahami ini konteks dan teksnya. Jangan terlalu kaku. Jadi konteksnya seperti apa? Kalau teksnya seperti ini, konteks di lapangan seperti apa? Jadi nanti tidak ada perdebatan panjang. Misalnya, oh nggak bisa nih menurut hadis ini melanggar hadis. Nanti yang melanggar dibilangnya kan gitu kan. Akhirnya sesama pembekam saling tidak membicarakan. Yang rugi siapa? Pasien kita. Larinya ke sono. Ya kan? Berobat ke utak-utak. Paham ya sampai sini ya? Baik. Nah, ada pilihan waktu. Kita bagi grade 1 sampai grade 5. Yang pertama, coba dibaca Mas Anan. Kemudian waktu berbuka 1 hari Senin, Selasa atau Kamis bertepatan dengan tanggal 17, 19, 21 bulan Hijriah. Baik, ini ideal. Jadi teman-teman ini para terapis ingetin tanggalnya. Tanggal untuk berbekam. Punya aplikasi ini enggak? Pro Muslim.
dari sekarang udah mulai contoh. Karena di sana ada jadwal banyak. Nah, hari ini kita lihat dari umat muslim itu tanggal 11 Jumadil. Berarti kurang 6 hari lagi masa waktu sunnah berbuka. Jadi usahakan teman-teman terapis berbekamnya nih di grid 1 tanggal 17, 19, 21. Jangan sampai kita sibuk melayani customer, kita sendiri nggak ada peralatan. Alhasil apa? Kepal. Karena belum lama ada saudara kita yang sudah meninggal ya. Gara-gara seperti itu kan? Tiap gara-gara sih artinya salah satu penyebabnya adalah karena tidak dirawatnya di rumah. Seperti itu ya. Berarti idealnya para terapis berbekamnya pada tanggal-tanggal seperti ini. Ini bisa juga berlaku kepada pasien-pasien yang khususon. Contoh misalnya untuk kasus-kasus yang berat seperti kanker, gangguan koroner dan sebagainya, ya termasuk diabetes. Usahakan di tanggal ini, karena di tanggal ini ada pengaruh daripada gravitasi bulan. Karena di permukaan nanti darahnya akan naik sesuai dengan gravitasinya. Usahakan pada tanggal ini. Dan teman-teman para terapis usahakan seperti itu juga. Berbekalnya pada tanggal-tanggal yang sunnah. Coba yang kedua, Mas Deden. Tanggal 17, 19, 21 bulan Hijriah meskipun tidak bertepatan dengan hari Senin, Selasa atau Kamis. Ya. Jadi kita bisa pakai ini. Contoh misalnya tanggal sunnahnya pas banget. Harinya Rebo misalnya. Kan suka ada tuh. Jadi nggak bisa jadi patokan. Bisa juga pas malamnya. Jadi grid 2 bisa dipakai. Coba grid 3 Mas Rifai baca nggak? Hari Senin, Selasa atau Kamis dalam setiap minggu walau tidak bertepatan tanggal 17, 19, 21 dari bulan Hijriah. Jadi kapan aja bisa. Jadi bisa. Jadi dikasih pilihan kepada para customer. Kan hari ini kan banyak customer di Jakarta ini kan para kerja tuh. Biasanya kan pada hari libur ini kan hari besarnya terapis, ya kan? Terimain customer kan pada hari libur karena customernya banyak kan pekerja kantoran. Gitu. Kemudian di 4, Mas Wawan, Hari Jumat, Sabtu atau Ahad dalam tiap minggu yang tidak bertepatan dengan tanggal 17, 19, 21. ya. Jadi harus punya jadwal seperti ini. Saya jadwal untuk hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Selebihnya Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Jadi saya dibagi 2 zona. Jadi daerah ini paham. Jumat, Sabtu, Ahad, oh ya daerah sini. Jadi suka orderan maksudnya tidak gitu. Saya pun kasih tahu customer daerah pusat, timur dan utara begitu. Saya ada di timur utara di daerah itu adanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Makanya di sana panggilnya seperti itu. Nah, kemudian hari Ahad ini saya ada di daerah sini. Makanya di sini ada customer di daerah sini. Nah kemudian grid 5. Nah mau nggak mau nih, misalnya nih Mas Wawan dapat pasiennya Mas Kiki kebetulan liburnya cuma hari Rabu, selebihnya terbang karena beliau pilot. Wah saya hari Rabu doang nih, ya udah terbang hari Rabu kita jalankan di terapi gitu. Jam berapa? Ya sesuai dengan kesepakatan. Lihat. Jadi ketika kita terima pasien berdasarkan dari penanggalan seperti ini, kita ada punya terapi. Teman-teman, selama ini ketika memijat ataupun menterapi, ada database tulis buku pasien. Mas Rifai punya ya? Bawa sekarang? Ya, nggak apa-apa nanti. Jadi teman-teman nanti ada buku pasien, dicatat harinya, namanya siapa, itu sebagai database. Kelemahan para terapi tradisional itu tidak punya database. Gak apa-apa pakai buku tulis biasa aja. Nama misalkan SLP. Ya. SLP punya pasien Mas Fuad misalnya.
Fuad. Iya, Fuad. Tempat dia tuh. Enggak, Fuadnya cewek. Iya. Alba Fuad. Semangat lagi suaminya. Suaminya. Iya, Alba Fuad. Pakai ain bagi pulangan. Allah. Ya, dicatat Fuad. Umur sekian. Kerjaan ini. Kenapa kerjaan harus dicantumkan? Ini berkaitan dengan kondisi tubuh. Seperti itu. Mas Rawan, Mas sebelum selain toko kerjaan tetapnya apa? Dulu sebelum kok pandemi kan Mas pada kerja toh. Sekarang pandemi dirumahkan kan gitu. Apa? Bengkel. Bengkel, baik. Bengkel Mas Deden. Iya. Aktivitas sehari-hari apa? Ngajar, oke. Bengkel, ngajar. Mas Anan? Percetakan. Berarti ngadepin kertas tiap hari. Komputer. Lototin komputer kan? Nah, berbeda. Bengkel, banyak kan nongkrong begini nih, nongkrong. Kadang banyak pakaian sobeknya di bawah. Jadi kan, keluhannya dia apa? Pinggang sama ini nih. Banyak ketika digigit seneng dia. Aman, gigitnya lama. Karena terjadi gerakan yang statis di situ dalam jangka waktu lama. Biasanya yang kena ginjal sama lupa. Kenapa? Duduk seperti itu kelupaan minum. Udah gitu makanya telat dulu. Mas Deden yang ngajar itu lebih ke emosional karena ngajar ada itu beberapa murid yang berbeda karakter, benar nggak? Yang satu ngeselin, yang satu jengkelin, yang satu nyenengin kan gitu kan ya. Bercampur aduk lebih banyak ke jantung. Kenapa? Berinteraksi dengan anak muridnya kan memacu bermain emosional itu jantung. Terus selanjutnya percetakan mata melototin gitu kan kelelahan dia lebih ke paru-paru apalagi ruangannya dingin belum sarapan udah gitu minum kopinya white coffee makanannya apa gitu apa tadi cucur ya gorengan apa dah mulus gitu kan. Nah masing-masing 3 orang ini penanganannya berbeda. Ketika Mas Wawan di terapi di area pinggang sini nyaman banget. Mas Deden dibekam di area jantung nyaman banget. Di pinggang nggak berasa. Tetapi ketika diambil di jantung nyaman karena jantungnya yang sering dipakai begitu. Mas Anan paru-paru, makanya harus banyak bergerak. Kalau nafas begini-begini makanya harus dihangatkan. Kalau diam setak begini, ya alamat itu. Gangguan paru-paru, entah asma lah, kena diri udah berikut gitu. Nah, nanti di sini ada diagnosa awal melalui tangan. Kalau di dasar kemarin tidak tahu ya. Coba di slide di makalah ada nggak yang diagnosa tangan? Nanti dibuka. Baik, fakta ilmiah tentang berbekam Mas Fuad baca. Fakta ilmiah tentang bekam diambil dari 300 penelitian yang dilakukan di Turki, Syria, Jerman yang dilakukan oleh dokter muslim. 1. Pada kasus darah tinggi, tekanan kembali jadi normal. 2. Perbaikan irama jantung pada alat rekam jantung. 3. Penurunan kadar gula darah pada kasus kencing manis. 4. Peningkatan sel darah putih pada kasus infeksi paru. 5. Penurunan asam urat. 6. Penurunan enzim lever pada kasus penyakit lever. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah fakta ilmiah secara ilmiah dibuktikan. Jadi ketika ada orang tensinya tinggi, itu kan nggak boleh langsung pijat ya, Mas Diki? Kalau saya bisa. Bisa ya. Berarti kalau bahasa sononya melanggar patron dalam kondisi lagi mokar-mokar ditekan. Tapi beliau punya teknik sendiri, perlu belajar. Keselio cuma 3 detik. Ya, itu perlu belajar. Nah, jadi dengan tekanan darah tinggi seperti ini, seorang pembekam melihat seperti itu dari detak nadi. Atau kita punya alat nih. Banyak ya, alatnya banyak kan. Kalau dokter aja. Saya ketika membekam kakek-kakek, gara-gara bawa stetoskop malah suruh nyunatin cucunya. Kiranya tidak sunat.
Nah, jadi dengan tekanan yang tinggi untuk kasus darah tinggi ini, sangat normal. Kenapa? Logika sederhananya ketika lagi di tekanan darah tinggi kita bocorkan dengan proses pembuangan, otomatis secara alamiah dia akan mengurangi tekanan. Logis ya? Logis nggak? Kalau ditiup belum kita bocorin, lama-lama kempes nggak? Kira-kira begitu. Logika sederhananya. Selanjutnya pada irama jantung, orang berdebar-debar terus tuh. Kalau di istilahnya itu ada aritmia. Itu detak jantungnya tidak beraturan, ada duduk. Kalau irama jantung kan gitu ya, normalnya. Ada yang gitu. Nah, itu irama jantung aritmia. Pada kasus aritmia seperti ini, dengan metode bekam, insya Allah akan membantu perbaikan irama jantung. Makanya para pembekam kadang-kadang dapat pasien yang berat, yang kalau di medis itu harus melalui step-step yang lumayan panjang. Untuk dahak aja baru sekarang swab dulu, laboratorium ini tunggu hasilnya 1 minggu. Para pembekam keren, baru belajar 2 hari aja, darah tinggi ya sini sudah. Makanya pada cemburu kan, belajar baru 2 hari sudah bekam berapa lama kan? Banyak orang review langsung posting. Walaupun detiknya agak miring dikit nggak apa-apa, yang penting berani kan gitu. Bekam tuh banyak rame di video, udah diisi lagi. Peningkatan sel darah putih, penurunan kadar gula darah pada kasus kencing manis. Jadi teman-teman sekalian, ketika ada orang diabetes kan suka darahnya tuh, nggak boleh dibekam. Kenapa emang? Kan dilukain. Nah ini. Jadi kebanyakan masyarakat ketika melihat atau mendengar dilukain, itu bahasanya itu disodet-sodet. Padahal ketika luka bekam itu adalah tipis, epidermis lapisannya 0,04 mikron, kecil. Nah itu hanya ada di permukaan yang memang di situ terletak penumpukan toksin. Jadi nggak dalam, nanti di situ nanti ada diagramnya. Seperti itu ya. Kemudian peningkatan sel darah putih pada kasus infeksi paru. Nah, ketika ada orang paru-parunya agak bermasalah, ambekannya nik, langkah baru naik tangga 2 udah. Nah, ini berarti adanya setak. Bekam di area titik paru. Di mana tuh? Nanti ada di daerah dekat. Nanti ada. Di modul ada kan? Titik-titiknya nanti. Kemudian penurunan asam urat. Nah, asam urat. Asam urat normal berapa? Untuk laki-laki? Ayo, ingat nggak? Asam urat 6. Normalnya 5. Nah, perempuan 5. Kalau lebih dari itu, biasanya cepat-cepat di area persendian. Cepat-cepat di area persendian. Nah, kalau sudah seperti itu, langkah utama adalah mengurangi kadar asam urat tadi, bisa dengan metode bekam. Pada intinya adalah penyebab daripada asam urat itu adalah lemahnya daripada organ limfa. Limfa tidak berfungsi maksimal dalam menyaring protein, sehingga berlebihan dia akan menyebar di persendian tadi. Jadi yang harus dibedakan adalah limfanya, titik limfanya itu. Kemudian penurunan enzim liver pada kasus penyakit liver yang kuning, hepatitis. Nah, usahakan teman-teman ketika ada kasus seperti ini, yang ini liver khususnya harus punya alat sendiri. Ini nggak boleh dicampur dengan penanya lainnya, nanti akan terjadi penularan. Ya. Dan itu harus ada perlakuan khusus. Jadi teman-teman usahakan punya alat bekam sendiri. Terus pasien yang punya keluhan seperti tadi, AIDS, HIV, terus liver harus punya alat sendiri. Idealnya semua customer kita dianjurkan harus punya alat sendiri. Jadi kita datang ke sana mudahnya 2 kali jalan aja bawa minyak. Jadi lebih simpel. Supaya edukasi seperti itu. Baik. Nah, teman-teman sekalian, ini bagian kulit ketika kita melakukan pembekaman.
seperti ini sudah tidak produksi, produksinya sekarang menjadi ini yang bisa buat wajah ya. Jadi kalau yang ini untuk pemula tinggal masang jarum, set sudah masukkan. Beda dengan yang seperti ini. Yang ini harus diukur dulu, karena di sini ada berat. Kalau kita memasangnya seperti ini aku tajam sekali. Ini harus diatur dulu. Ya, ini yang sudah mahir bisa gunakan yang ini. Tapi saran saya untuk yang pemula bisa gunakan yang seperti ini, sehingga mengurangi resiko. Mengurangi resiko teman-teman ketika membekam. Biasanya kan kalau pertama membekam kan agak kaku, gemetar pula, apalagi yang dibekam mertua. Calon mertua. Kalau mertua biasa calon kan lagi cari perhatian kan, gimana nih calon mertua biar bisa jadi kan gitu. Gemetar. Nah ini tinggal merem aja, bahasanya mah tinggal tutup ini aman, karena ini sudah disetting sedemikian rupa aman buat wajah. Di wajah aja aman, ini apalagi di badan. Sehingga sambil begini aja bisa sobat ya. Nah ukurannya seperti ini. Apa sekalian? Ini badan. Jadi untuk lapisan paling atas epidermis ketebalannya 0,075 sampai 0,15 mm. Ke sini masuk lagi dermis. Nah di area sini adalah penumpukan banyaknya toksin. Makanya teman-teman pernah nggak kalau kita berkeringat di sini, ininya suka ada ulo putih. Ya kan? Terus kalau digaruk begini, ininya kalau bahasa Sunda disebutnya dake. Jadi kalau begini set, nah ini berminyak kan? Berminyaknya area di daerah sini, di permukaan ini. Di dalam ini nih, biasanya kalau area sudah pegel itu begini, rasa pegel ini udah menumpuk di sini, di area sini nih. Nah kemudian kita lihat jarum ini, yang ini kedalamannya 3 mm. Yang ini 3 mm. Jadi kalau orang yang takut jarum kasih tahu aja, Pak nih jarumnya segini seuprit, ditutup lagi bikin nggak kelihatan. Nah kemudian lubang daripada lencing ini hanya 1 mm. Sehingga yang masuk ke kulit ini hanya 2. Sedangkan batasan 2,5 artinya masih aman. Yang masuk ke kulit itu 2 mm, sedangkan maksimal di sini adalah 2,5. Jadi biarpun sampai tiduran begini, bacanya lah begini kan, ya aman. Berbeda dengan sayatan. Sayatan ini ketika menyayat kita 1 orang 2 orang masih bisa. Ketika sudah lagi dari itu, ini tremor, bergetar. Jadi ketika bergetar terlampau dalam, ini muncul. Nah, kemana masuknya? Nih. Kalau sudah masuk ke sini, ini darahnya muncul. Apalagi nyampe ke sini, itu darahnya sampai kental, sampai berminyak. Ini bisa dilihat ketika teman-teman memfastu, mengumpal kuning, bahkan saya pernah memfastu itu keluarnya itu kayak blueberry. Itu saking banyaknya lemak dalam darah. Nah, kalau bekam itu biasanya kalau sudah seperti itu menggumpal. Nah, itu menandakan toksinnya terlalu tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kulit seperti ini, sebelum kita membekam, usahakan teman-teman sekalian kita adakan relaksasi dulu, coba berpasangan dengan sama Deden, Mas Infai sama Wawan, Fuad sama Mas Edo. Oke? Ukur-ukuran, kalau ukur-ukuran itu gimana?
belakang gitu. Sana. Ya, karena sini juga Mas Fuad sini di depannya Mas Wawan. Sini Mas Fuadnya ke sini. Jadi umur-umuran pegang pundaknya masing-masing. Ya. Ya. Pegang masing-masing. Mas Dimas ini. Jadi sebelum membekam dan sebagainya, kan biasanya kan dihadapin begini ya. Ini kan. Nah, usahakan kita tidak menghadap punggung. Ya, kita posisinya ada di samping. Kalau kita merelaksasi, mau pemanasan, jangan pas di depan. Jangan, ya. Kita ada di samping. Kenapa? Aura energi negatif dia keluar. Kalau ke sini berarti kita yang nangkep. Satu orang masih tahan, 2 orang masih tahan, 3 orang, 4 orang. Makanya banyak pasien yang main para terapis klepar begitu ya, karena energi negatif daripada si pasien terserap. Sedangkan nutrisinya nggak pernah minum. Saya masih sehat, ya ini aja lah, pakai nasi uduk aja misalnya. Sampai malam pagi nasi uduk, nanti siang opor, nanti ngopor tahu jengkol, siang dikit lopis. Mana nutrisi diminum? Yang minimal habis itu soda madu. Begitu ya. Nah, ketika jadi pemanasan seperti ini, usahakan dari samping, maaf, jadi kita pegang ini area ini, al-adem kita stimulasi. Ayo coba masing-masing pegang. Mas Ajot itu sama Mbak Selfie ya. Ya, selebrit. Ya. Ini sih. Ya. Ini ya. Tarik ke atas. Agak serius. Wah, agak serius. Itu tolong. Minimal ada sedikit saraf yang terstimulasi. Ya, senang Pak gitu ya. Oke. Baik. Selanjutnya di area sini. Ini kahil di bawah sedikit. Pas di gini ya. Ya, itu. Di area pelipis ini di atas. Terserah tadi gimana. Yang penting dia agak nyambung. Ya? Diam. Oke, terima kasih Mas Dimas. Jadi nanti para pembekam juga harus sedikit belajar mengejar. Jangan kaku, datang buka baju langsung cekat. Nah, asik gitu. Harus ada preambulnya, ya. Ya, gantian. Sudah gantian belum? Gantian. Ya, gantian. Ya, cukup. Ya, itu untuk pembukaannya seperti itu. Oh, ini Mas Fuad dulu. Oh, edok kelamaan loh. Ini lulusan Bali. Ceritanya. Ya, oke, cukup. Jadi Bapak sekalian, perhatikan. Jadi kedalaman daripada jarum itu harus diperhatikan. Nah, satu hal lagi, ketika kita membekam, banyak sedikitnya darah yang keluar bukan ukuran. Kan kadang-kadang ketika membekam kalau nggak berdarah-darah kurang mantep ya. Wah, gak enak kayaknya harus berdarah-darah, harus gulanya banyak. Nah ini enggak. Ketepatan titik adalah yang diutamakan. Keluarnya darah tidak boleh terlalu banyak. Titik aman adalah 125 cc.
Nanti di level 2 nanti akan diajarkan bagaimana menghitung darah yang keluar dari tubuh. Bapak ya. Baik. Ini peralatan yang harus kita persiapkan sebelum kita membekam. Yang pertama, cupping set, ledging device, pembekam, alat penjaruman, jarum. Kalau ada kapas, boleh gunakan tisu. Gunakan tisu yang seperti ini ya, jangan pakai gunakan tisu toilet. Pakai tisu aja, kan lembut biar dibuka itu tidak meninggalkan bekas. Selanjutnya masker muka. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman biasanya pakai maskernya yang saya lihat itu banyak pakai masker kain. Ya, kalau nggak pakai masker kain, pakai masker glove. Apa namanya? Buff. Ya, itu tidak dianjurkan. Terus ada sekarang kan pakai yang hijau itu ya, medis, lumayan. Nah, Saya kalau pakai ya. Nah, nanti teman-teman, ini anjuran saja. Jadi untuk saat-saat seperti ini sangat rentan. Kalau yang pakai ini kan sudah biasa tuh. Jadi usahakan teman-teman gunakan masker yang sudah terstandar. Kalau itu kan lapisannya ada 3, ini lapisannya 5. Jadi ini ada saringannya dan tidak pengap. Tidak pengap. Kalau yang itu lama-lama pengap. Begitu. Harga terbaru yang ini kemarin saya lihat itu kisaran 45.000. 45.000. Tapi khusus peserta hari ini saya kasih 10. Cuma ada berapa? Ini yang bersedia teman-teman silakan. Nanti ada cuma 10.000 buat teman-teman yang ada di sini. Harga nomor kisaran 45. Karena dia sudah ada saringan dengan 5 lapis antivirusnya seperti itu. Dan ketika dipakai insya Allah nggak terlalu sesak. Kalau guna bisa dicuci, tapi nyucinya berbeda dengan nyuci di pucuk. Nanti cara nyuci saya ajarin. Apalagi dimasukin mesin cuci sangat tidak boleh. Ya, dan ini bisa dicuci. Insya Allah bisa dicuci. Saya udah berkali-kali pakai. Kenapa saya pilih hitam? Biasanya kalau hitam kan tidak terlalu kelihatan kotorannya. Kalau yang putih, apalagi yang pakai jograk tadi habis makan kue cireng masih ada sausnya pakai gitu loh. Begitu merah kan, dia, wah bibir si merah siapa ini? Oke, apron. Jadi teman-teman usahakan nih nyediain ini murah kok. 20 per meter bisa jadi 4. Ini gunanya adalah ketika kita akan mengeksekusi, kita gelar peralatan kita taruh di tempat ini, di tempat kita, sehingga tempat customer tidak berantakan. Barangkali ini mah kop yang habis membekam ini ditaruhnya masih membekas, jadi tidak netes di karpetnya customer, tidak nempel di lantai, tapi nempelnya di karpet kita. Jadi ini safety gitu. Dan peralatan yang dipersiapkan yang dibawa usahakan ada nampan kayak seperti ini. Ini peralatan yang saya bawa untuk klinik berjalan saya di motor. Ini yang saya bawa. Jadi klinik berjalan banyak ya yang dibawa ya. Ini herbal-herbalnya, ini alatnya. Ini bisa buat peralatan semuanya yang teman-teman bisa topung ya, alat topungnya masukin, yang bisa aku puntur, jarum aku punturnya masukin, semuanya masuk. Insyaallah menggunakan box. Jadi yang masih punya box merah seperti itu segera diganti. Kenapa? Ketika muncul tukang bekam gitu. Pakai enak banget gitu, tukang bekam gitu ya. Yang ini nih pasang gini, bilangin tukang donat. Nah kan, nanti di sini. Jadi ini satu susun bisa digunakan. Kabinet. Namanya apa itu? Oh, kabinet. Kabinet. Ya. Khusus hari ini berapa Pak? Khusus hari ini berapa? 50? Hari ini saya nggak bawa stok. Kalau Inden aja ini Mas, saya pesen. Boleh. Kemudian pisau cukur, gunting, teman-teman harus punya, bawa. Jadi gunakan guntingnya gunting stainless, bukan gunting kertas, apalagi gunting kawat, nggak boleh.
Pakainya gunting stainless, beli di Alkes banyak. Kalau dulu 50.000 dulu, atau sekarang. Terus alat cukur terserah, alat cukur yang modelnya seperti ini terserah. Ada yang model sekarang itu ada kan 5.002 di lampu merah, boleh sekali pakai. Kalau ini siletnya bisa diganti, tapi tempatnya bisa satu aja. Kain kasa untuk ini disediakan untuk gandaan darurat. Terus alkohol vet, jadi kita nggak perlu lagi bawa alkohol pakai jerigen, cukup untuk membersihkan. Bisa juga kita siapkan alkohol semprot manakala pasti dibutuhkan. Terus apa lagi? Alat tensimeter kalau ada yang dibeli, kalau nggak ada kita palpasi. Nanti palpasi diajarkan di level 2. Pisau cukur dan gunting. Pisau cukur untuk gunting level 2. Kacamata pelindung mata. Jadi teman-teman jaga-jaga aja. Kadang-kadang ketika kita membekam, pasien kita tubuhnya lagi lumayan banyak angin. Ini kalau masuk ke mata kita bisa menjadi trakum. Murah, 20.000 beli di tukang kacamata. Silakan buat fungsinya buat macam-macam. Tapi ketika membekam, kita dekat seperti ini, membuka kop begini, kan uapnya keluar tuh. Nah, ketika uapnya masuk ke sini, lama-lama mata kita trakum. Sudah ada kejadian. Jadi memang harus disiapkan karena kita berhubungan dengan darah itu sangat rentan sekali kepada diri kita. Kalau kita nggak safety, abai saja gitu, ya nggak lama, tunggu aja 2-5 tahun akan ada perubahan yang signifikan. Matanya tiar-tiar dan sebagainya, terutama napas. Napasnya mulai karena kan menghirup karbon dioksida yang dipancarkan lewat kop yang habis dibakar. Plastik untuk tempat sampah. Nah, sterilisasi untuk teman-teman yang habis membekam, usahakan yang di kopnya ini ngelap darahnya harus bersih. Kemudian kendalanya, nih masuk ke sini nih, bener nggak Mas Irfan? Masuk ke sini kan? Nah, untuk mengantisipasinya teman-teman bisa gulung pisau masukin ke sini sebelum kita pakai untuk ngekop, sehingga darah bisa diminimalisir masuk ke sini. Kalau ke sini susah bersihnya, benar nggak? Jadi masukin kapas ke sini, jadi nanti si darah ini tertahan, ini tidak masuk ke sini. Dan lebih menjaga biar ketika dibuka langsung tumpah, karena dia diserap sama tisu dan lebih mudah. Itu keamanannya. Seperti itu. Nih jenis-jenisnya seperti ini. Top seperti ini. Jadi nggak perlu bawa zaitun di jerigen. Ini nggak perlu. Ini kacamatanya kacamata Google, tapi kita pakai kacamata trendy aja. Tapi yo jangan pakai kacamata hitam, nggak kelihatan nanti. Mau bentar, ini tukang borong atau pijet gitu, pakai kacamata hitam. Ya. Ini apron. Jadi usahakan teman-teman ketika membekam bawa 2 baju. Kan kita nggak tahu ruangannya seperti apa. Kalau ruangannya sempit, panasan gitu kan otomatis kita jadi lepek. Ketika melayani customer yang satu lagi, ininya sudah aromanya sudah 7 warna, sehingga menghindari si pasien itu pingsan karena menghirup aroma kita, bukan karena takut darah. Makanya selalu disediakan minyak wangi, selalu ngantong minyak wangi. Jadi ya wangi terus, insyaallah. Ya gitu ya. Jangan punya bekam kok aroma balsem, aroma burger, ya repot lagi. Nanti ada trik bagaimana aroma tubuh kita itu tidak 7 warna, yaitu dari makanan dan minuman yang kita minum. Termasuk lupa guru-guru nih Mas Dede nih, depan murid-murid kan, aromanya kemana-mana, muridnya ada yang pingsan. Kenapa aromanya enggak kan gitu ya. Baik, untuk bersihnya sangat mudah. Tahu klorin enggak? Baikly. Klorin itu bahan dasarnya, merek dagangnya banyak. Ada yang Baikly, ada yang Sunclean. Ya, banyak lah yang clean-clean gitu deh. Ya, 1 saset itu untuk 1 gayung. Kalau nggak ada literan pakai gayung. Jadi 1 saset itu 1 gayung, cemplungin aja. 2 menit, 3 menit, cemplungin, rendam. Habis direndam,
baru diguyur pakai air mengalir. Sebelum dibilas pakai air mengalir bisa dicuci dengan sunlight ataupun dengan sabun deterjen yang lain. Tapi yang paling mudah adalah sunlight. Sunlight ada sasetan kan? Guyurin di spon, masukin. Nah, sponnya susah banget nyarinya. Sekarang ada mudah, pakainya Kanebo. Bersih. Tapi saya jarang pakai itu. Kasih sunlightnya di kok dikit, dikucurin aja, kucurin bersih. Tuang lagi sini. Penuh, tuang ini bilas. Ini tuang terus gantian. Jadi satu kop ini bisa jadi Bukan dia rendam aja satu tempat itu. direndam. Sunlight. Bisa seperti itu kalau kita bawa tempatnya. Kita kadang-kadang kan di wastafel ini kan kadang-kadang ini ya, waduh, kok nggak ada wastafel gitu kan. Saya kadang-kadang suka nyari ada air keran nggak? Carilah yang buat nyiram tanaman, enak tuh. Jadi sunlightnya tetesin aja di kop ini seperti ini, ya jangan banyak-banyak lah. Dikucurin ini kan, penuh kan? Udah penuh kan? Dituang ke sini yang belum kena tadi. Ini yang ini bilas, masukin. Terus, jadi satu ini bisa muter sampai 10 kop dan bersih. Tapi sebelumnya tadi dilapnya yang bersih darahnya, sehingga jadi tidak terlalu repot membersihkan. Tadi untuk mengantisipasi biar darahnya tidak masuk ke sini, kasih garis lagi di sini. Nanti prakteknya, ya. Baik, ini sudah. Kalau untuk sterilisator ada di klinik lah. Ini tempat pembekam, diupayakan seperti ini idealnya. Nah, bagaimana posisi untuk bekam? Boleh duduk, boleh berbaring. Dilihat kondisinya. Kalau pasiennya misalnya perutnya agak maju sedikit, diupayakan suruh duduk. Khawatir ketika duduk, ketika berbaring atau tengkurap, udah begah, udah kayak kamsing. Ya, sambil duduk aja. Jadi, kalau misalnya standar, bila perlu kita tanyakan dulu ke pasiennya, Pak, Bu, nyamannya yang mana? Kalau dia nyamannya tidur, tengkurap ya tengkurap. Jangan nyamannya tengkurap disuruh duduk, begah dia, gelisah. Jadi cari kenyamanan daripada customer. Baik, selanjutnya beberapa kaidah. Jadi sampaikan bahwa kesembuhan milik Allah sekarang ini banyak karena saking sugestinya sama si terapis seolah-olah yang menyembuhkan si terapis. Nah, ini sangat berbahaya. Ditambah lagi dengan sikapnya si terapis itu sendiri yang menunjukkan kalau kagak ada gue lu mampu, bahasanya kan cuma ada segitu. Gitu. Itu sangat dihindari. Jangan sampai seperti itu. Jadi, wah kamu kalau kemarin nggak saya tolongin, wah kamu nggak, itu bahaya. Hindari kata seperti itu. Banyaknya darah tidak berkaitan dengan efektif bekam. Nah, pertanyaannya bagaimana orang yang sudah terbiasa dibekam banyak, tiba-tiba kita hanya bekam cuma 4-5 orang. Problem kan? Saya bekam sama Mas Iqbal itu banyak banget, dengan sama Mas Kiki, kok cuma 4 biji? Biarpun dikasih dalil bagaimana pun nggak bisa, karena dia biasanya apanya bekam banyak. Bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama, tetap dibekam sebanyak dia inginkan. Yang biasa dibekam, misalkan ada 20 bekam, right? Tapi yang dibolongin hanya 4. Udah kan? Orang dibekam banyak ini mana mikir dia misalnya, oh baru 4, enggak. Dia malah begini aja ya terus apalagi suruh dengerin ginian udah. Bila perlu, Pak, Bu, pakai headsetnya, dengerin lipat penyek misalnya. Udah undang-undang itu udah selesai. Jadi gitu. Jadi kita nggak usah banyak membantah. Udah maunya dia apa? Yang penting kita punya strategi. Kita tidak bisa merubah kebiasaan itu, tapi strategi kita yang harus berubah. Paham? Jadi dia tidak merasa kecewa, kita pun punya strategi. Oh nggak bisa, ini sunahnya ada 9 titik. Ya enggak, saya biasa 20 sama kawan. Bandingin dia sama teman kita kan. Ya apa-apa, berapa 20 kita yang kita lupa adalah strateginya. Siapa tahu dengan strategi seperti itu kafalannya nambah. Bagaimana kafalan nambah nanti ada trik. Ya. Titik pasien tusukan nih, yang kadang-kadang teman-teman
Ketika membekam, habis selesai itu, ini belum, sampai semua gitu. Pertanyaannya ketika sudah itu ini, Bapak Ibu mana lagi yang berasa sakit, berasa nggak nyaman? Ditanya begitu aja. Baru dia akan menunjukkan. Jangan nunggu dia minta ini dong belum, itu kan kita kesel. Tapi ya sampaikan kepada customer, Bapak Ibu mana lagi yang berasa nggak enak. Jadi kitanya nunggu, oh ini nggak enak, udah cepet. Berapa lama sih sudah itu. Tapi kalau kita lagi sudah ini, kok ini belum, karena kita kesel nih. Nah ketika kesel inilah rusak. Situasi kita udah rusak, karena itu udah dongkol. Kalau sudah dongkol ngerjain pun nggak nyaman, pengennya cepat pulang. Nah, iya yang tadinya mau ngasih 500 nggak jadi. Jadi gitu. Nih, yang sering terjadi di lapangan. Kop habis dipakai. Darahnya masih nempel di sini. Pengen bekam darah depan. Darahnya masih ada. Ya kan? Kelihatannya kan nggak rapi. Kan? Oke. Terus ada anggapan orang diabetes nggak boleh anemia nggak boleh dibekam. Apa aja nggak boleh dibekam yang sifatnya mengeluarkan itu. Padahal tidak semuanya. Nah pertanyaannya, orang kurang darah boleh nggak dibekam? Kurang darah? Oke. Darah rendah boleh dibekam nggak? Boleh, tapi sedikit. Kalau kurang darah? Jangan, kalau darahnya kurang. Darahnya rendah berarti tekanannya rendah. Darahnya rendah itu tekanannya rendah, beda dengan kurang darah. Kalau kurang darah, ayo tangannya begini, ditepuk. Kalau dibuka, memerahnya lambat, kurang darah. Coba deh. Kalau itu nembak nyamuk. Nih. Kencang kuat. Nah, buka pelan-pelan. Ketika memerahnya melambat, kurang darah. Pak, kurang duit. Darah rendah. Yo, bukunya pencet. Bukunya pencet, dilepas, memerahnya lambat. Udah? Susah kan? Paling enak pakai tensi. Sistoliknya misalnya 130. Distoliknya cuma 60. Harusnya 80. Berarti tekanannya rendah. Kalau tekanannya rendah berarti harus di-up-kan. Apa yang di-up-kan? Ada titik yang untuk meng-up-kan. Seperti itu. Ya, salah. Nah, ada kalanya beberapa larangan yang tidak boleh dibekam. Sini. Tidak boleh dibekam basah. Kecuali yang sudah mahir. Kalau untuk awalun janganlah, termasuk di muka jangan, karena tekanannya terlalu kuat nanti timbulnya di sini kayak orang bentok, ya kan? Apalagi kadar anginnya lebih banyak, begitu di kop di sini kan gemuk gitu, gede gitu, maksudnya nggak nyaman. Itu mengurangi daripada kecantikan. Yang tadinya pengen jadi foto model jadi foto model. Nah, teknis bekam. Yang pertama persiapkan dulu alat dan pasiennya. Kalau ada alatnya, kalau ada pasiennya ya nggak ada. Terus relax dulu ya dengan pemijatan, terserah nanti pemijatannya tekniknya seperti apa. Tapi jangan terlalu lama karena kita bukan untuk memijat, tetapi untuk membekam. Sehingga durasi untuk memijat itu hanya sekedar pemanasan. Itu. Oke. Bisa juga melakukan kop. Jenis bekamnya seperti ini. Ada dry cupping, bekam angin, bekam muncul, stretching,
bekam tarik, bekam basah, dan wet cupping. Ada juga kita ajarkan yang namanya kop. Ini menggunakan kaca buhan. Kita medianya gunakan seperti ini. Kita bisa gunakan kapas, bisa gunakan kain kasa, tapi yang paling murah meriah adalah menggunakan tisu. Ini bisa dimasukkan ke etanol, nanti kita dibakar. Seperti itu. Teknisnya nah seperti ini. Mas Dimas, Ya. sini saya praktek. Jadi nanti teman-teman, area yang kita ini menggunakan ini, nanti teman-teman kalau sudah mahir menggunakan ini, peminjakan bisa diminimalisir. Area yang di sini yang kita mau ini kita harus basahi dulu dengan minyak agar hasilnya lebih maksimal. Coba. Biasa. Jadi kita bisa gerakan ini. Nah, penggunaan api ini kuat dan tidaknya nanti bergantung ketika kita api masuk. 1 putaran untuk small, 2 putaran untuk medium, 3 putaran strong, lebih kuat. Jadi kondisi tubuh orang yang ibaratnya, mohon maaf, misalnya agak kurusan sedikit, jangan kuat-kuat, karena ini sedotannya lumayan kuat ya. Di sini. Bukannya cukup dengan di area sini, cukup di sini. Nah, setelah itu baru kita lakukan tusukan. Baru cukupnya menggunakan alat itu. Jadi memudahkan, meringankan kita kalau kita, maaf ya, kalau misalkan kita lagi begini, dipijitin ini, jadi harusnya tarifnya 2 tuh, pijit sama bekam. Ya, jadi cukup menggunakan ini. Bisa juga kita gunakan yang namanya tanduk. Biar sampean nggak berdiri terlalu lama, pakai kursi itu duduk. Jadi nanti teman-teman, nih kalau bekam memang peralatannya banyak. Harus sediakan. Mas Dok, tolong dong ambil aku buat kawin. Ya. Gelasnya bos. Dede, nanti Pak. Ya. Semuanya pakai itu. Kan ada itu tuh. Ini Bukan. Ada tempat donat. donat. Ini Iya. positif. Apa sih? Gelas apa? Ada air minum apa? Gelas apa? Iya. Jadi ada kalanya teman-teman, ketika kita baru dilakukan pembekaman seperti ini aja, customer sudah merasa nyaman. Kita contohkan. Jadi kita ratakan dulu. Itu minyak apa ya? Ngeset. Andalan teman-teman biasanya pakai Gergolis. Bener nggak? Iya. Lebih wangi kan? Nggak apa-apa. Ini masuk Gergolis bukan? Coba. Ini masuk body. Ya.
Ya itu. Kan hebohnya gitu juga. Ya, oke. Nah, teman-teman, jadi nanti PowerPoint dari mana ya? Kita langsung ke ikan kering ya. Ikan kering. Kalau bekam kering hanya seperti ini aja. Dibiarkan 2 sampai 3 menit. Biarkan gini aja, yang tujuannya adalah untuk membuang angin. Kalau bekam luncur ini. Nah, ini bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang biasa memijat. Jadi ganti pijatnya untuk awalan muncul ini pakai ini. Titik ini kita sesuai dengan anatomi. Seperti ini. Videonya itu. Ini. Nah, kemudian bekam tarik. Kombinasi antara bekam kok dengan bekam tarik dilakukan selama 1 jam aja dan lumayan. Tanpa dikeluarkan darah. Wah, itu hasilnya mantap. Apalagi habis itu dimasas. 2 kali bro. Belasnya 2,5 berapa? 100. Pernah nggak gitu? Pernah nggak? Misalnya bisa 1 jam misalkan 100 ribu. Tiba-tiba dikasihnya lebih 300 kali lipat. Pernah? Karena pelayanan kan? Coba ya. Belum lagi nanti kita kombinasinya dengan cocok update. Wah, nanti dari situ udah nyaman duluan. Pasti sudah nyaman duluan. Kalau sudah nyaman berapapun jadi kasih. Ya. Ya. Ini saya lihat poster siapa ya? Oh ini, kirain di dalam sini masalah. Nah, selanjutnya nanti bekam basah ya. Nah, perlakuan bekam basah dengan bekam kering biasanya berbeda banget dari persiapannya. Kalau bekam basah kita harus gunakan handscoon, kita harus gunakan masker, kita harus gunakan apd lainnya karena berkaitan dengan darah. Kita praktekkan yang kering-kering dulu ya. Oke, kita api teknik baik. Ini sampai lagi nggak enak badannya. Iya benar, dari Bandung. Baik, nah kita servis dulu sebentar. Nah, ketika teman-teman memilih ini di meja apa yang dipakai, kita gunakan tisu biar teman-teman paham nanti cara membuatnya seperti ini. Sangat mudah. Baca apa ya? Hah? Baca apa? Pakai api. Dibakar? Itu dibakar. Oh, enggak. Jadi itu sudah bang. Ini caranya. Oh, caranya. Jadi ini cukup Dibakar kan? Substep. ya ini seperti ini. Jadi tuh gimana caranya biar dia bisa seperti ini. Kan. Bisa juga kita gunakan kasa mahal, ya kan? Bukannya masih 100. Kasanya 1 kok berapa? Pokoknya bahasanya kita udah sedikit mungkin, tapi yang banyak itu prinsip dagang tuh ya. Nggak apa-apa, yang penting nyaman ya kan. Tapi misal ada khusus nih, teman-teman, kenapa saya bawa perlengkapan sedemikian rupa? Saya suka mendapat pasien yang penting nyaman pak. Saya nyamanin. Pokoknya kasar. Ini ceritanya pasien luar biasa ya. Beda kan untelannya? Beda kan? Nah, untelannya beda.
Ingat ketika ini harus diperas. Kenapa kalau nggak diperas nanti dia akan ke sini, tangan kita yang bakar. Ya, baik. Yang dipersiapkan ini sudah kita kasih minyak, area ini kita pakai. Saya tidak menganjurkan ketika mematikan ini di paham kan maksudnya? Main terus. Kita sudah beli. Mana bisa beli? Jangan di. Apa sih kalau sekali-kali mah ya? Daerah sono kan itu terapet mana nih? Mas Kiki dari mana saya ragu bang? Oke. Durasinya 1, 2, 3. Gak lama. Milik paru. Perasaan Mas? Kan biasa di nggak mati-mati kan. Ada orang yang tanam manfaatnya gitu. Jadi kesannya juga kalau di ruangan nggak kemana-mana. Kalau ditiup khawatirnya itu dari tiup di sampingnya ada apa? Ngambek. Ada juga kita gunakan tando. Ya itulah resiko model. Tapi demen kan. Kayaknya kedemen kan jadi model. Melepuh dikit ya Pak. Iya, belum tahu kemarin aku main. Belum. Belum. Itu bisa sih Belum. nempel ya Bah, ya bisa nempel ya Bah. Bisa nempel bisa itu. Kayak lem, ada lemnya. Tapi nanti nyopotnya agak susah itu. No. Wis, gile. Ya, syuting. Tapi jangan diviralkan ya. Nanti kalau diviralkan Ya, dia takutnya. yang ini jangan terlalu lama ya karena ini sakit. Iya. Nah, gimana kalau yang pusing-pusing, teman-teman? Bisa kita lakukan di jejak. Oh, jadi Foto dari depan tuh, dari foto depan biar keren, kan jadi viral ya. Di iya. sosmed bantu promosi. Jadi kan yang masa sudah ada ini kok pekam di jidat. Nah, Iya, gitu. Iya bro, itu kemarin kenapa? Gimana sih? Makanya jangan jadi Berasa modal nggak? kalau penakut. Berasa nggak? Berasa nggak? Ayo. Di perut Pak. Jadi model terus amat sih Pak Dimas. Pegang. Aku ya kelihatannya kayak ketakutan gitu. Disetrum Langsung lari. Terus kabur. Wah, ini kayaknya dadanya lagi sesek. Nah. Makin gagal ya. Ganti modal kan biar temen-temennya. Oh, berarti di kamu. Aduh, saya demen, emang gue demen kalau sakit ini. Tadi sih sabar bro. waktu jadi modelnya mah gak berani ke depan. Baru saya sumber-sumber lihat tadi mau jadi model baru loh. Ketakutan lagi. Iya. Dimanin dulu. Nah, teman-teman, ketika membuka ini, usahakan ini angin ke sana ya, jangan dihadapkan ke muka kita. Merah ya. Listriknya itu. Listrik nggak bawa. Ini udah nggak bisa gerak nih ya. Berarti ada perlawanan kita ya Pak? Ngomongnya. Pak. Oh gitu. Kenapa miring begini? Nah, itu Pak. Rasa minder. Ketakutan.
miring sebelah. Iya, Cakep ya? Oh, Bang, kelihatannya yang kanan lebih turun, Bang, pundaknya, Bang. Rumah sakit Bang. Iya, Bang. Pas di jalan. Oh. Mantap. Keren. Itu minyak apa, Bang? Minyak jahe. Nah teman-teman, nih lihatin kayak seperti ini. Nanti kita baru gunakan bekam basah. Itu bekam basah yang terakhir. Jadi kalau kita alat seperti ini, 3 metode bekam bisa kita praktekkan langsung, sehingga si pasien merasa nyaman. Ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan kita, yang berbeda dengan orang lain. Biasanya orang lain tuh ketika membekam dikerokin, buka baju, selesai gitu kan. Nah, kita ada preambulnya seperti itu yang membedakan. Pelayanannya lebih maksimal, insya Allah nanti kafalannya akan diikuti. Seperti itu ya. Nah ini seperti ini. Oke, nanti di bekam basah kita ambil 3 titik. Baik, sekarang kita akan lakukan bekam basah. Cara sarung tangan ada caranya juga. Silakan duduk kembali. Jadi ketika mau sarung tangan seperti ini bagian dalam. Ada ini enggak? Aku aja ya. Seperti ini. Berarti kita pastikan dulu bagian ini adalah bagian punya kita, bagian terapis. Jadi nggak boleh ngacak area sini. Area sini sudah tidak boleh kena kita. Ini khusus buat dia. Bagaimana cara masangnya? Kita pastikan dulu mana jempol, mana jari. Jangan sampai nanti salah. Ya, kita masukkan dulu seperti ini. Tetap jari ini yang bagian kita dalam. Ini steril, tidak tersentuh dengan benda yang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang ini bebas karena ini bagian dia. Baru kita masukkan mana kita bagian jempolnya. Ya, kita pastikan semuanya. Kemudian kita siapkan jarum yang besar. Kita langsung eksekusi. Jarum harus bekas, harus ditempatkan di wadah terpisah. Oke, kita siapkan. Medianya kita ambil 3. Bisa. Ingin. Nah, harapan saya ini model pingsan. Jadi nanti kita, Bener, Pak. Saya juga setuju, Pak. jadi nanti kita cara nanganin orang pingsan. Nah, bener, Pak. Saya juga setuju. Mudah-mudahan pingsan ya. Pingsan ketakutan. Kita cari titiknya dulu. Ini umur bis. Oke. Caranya kita al-kahir. Ini begini. Perhatikan. Jadi ketika sini kita cari ini agak mentok di sini. Ya. Kemudian al-adain. Al-adain ada di garis
Batas rambut sini. Ya. Rambut. Kalau bentuknya bisa ya. Al-Aden, kemudian katifain di antara pundak ini sama sini, di tengah-tengahnya kita cari yang agak empuk. Ya, itu lain lagi nanti. Level dasar ini aja dulu. Ditunggu 2 sampai 3 menit. Ya. Sampai kondisinya siap untuk ditoret. Oke. Satu menit Bang. 2 sampai 3 menit. Dilihat kondisi kulitnya, kadang-kadang kan kulitnya ada yang tetap merah. Kipas mati enggak? Tusukkan. Kita toa boleh, garis begini boleh, boleh, tusuk 1 boleh. Minimal tusukkan 1. Kalau nggak ditusuk berarti bukan basah. Paham nggak? Ya. Walaupun 1 tetap boleh ya. Ya silakan aja sih, kalau misalkan bukan 1 siap-siap aja diomelin. Apa ini bukan gitu. Nggak apa-apa. Menusuk jarumnya sekali doang gitu ya Bang. Jadi boleh metodenya 3-4-3 boleh. 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3. Ini bolehnya 3-4-3. Kayak main bola. Ya. Nggak dihitung dulu Bang, pakai tisu praktekin yang tadi. Ada ini? Udah ya? Ini. Oh dimasukin ke dalam. Jadi gini, kalau untuk mengantisipasi ini biar nggak masuk ke sini, kita kasih tisu. Oh gitu. Yang ini contohnya yang enggak Oh yang enggak, oh gitu Bang. Ya. Itu sih, tadi gua mau Bandingnya siapa? Bingung dan nanya. Ya. Bandingnya siapa? Gimana kalau nusuknya yang banyak? Silakan aja. Silakan aja. Serem banget tuh ya, jadi model gitu. Takutnya pingsan doang. Nggak apa-apa emang dicari. Yang siap disiksa. Iya, emang dia udah siap. Oh, tuh. Bro, jangan teriak bro. nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi teriak itu kan jinnya. Jadi benar. Apa sih? Aduh ya. Enggak. Enggak sampai kepala dibolongin tuh. Kamu Caranya baik banget. Banyak amat darahnya. Jadi nanti yang banyak yang mana ini nanti kita bisa bagaimana cara ngambilnya sederhana biar teman-teman tidak berantakan. Jadi cara pengambilannya nanti akan kita praktekkan. Nih teman-teman, keadaan yang mungkin saja bisa terjadi di lapangan itu seperti ini. Bisa jadi pasien, makanya setiap membekam kita jangan diam, selalu tanyakan kepada pasien, Pak pusing nggak bro? Wah sedikit pusing, asik, pingsan beneran. Ambil plastiknya, kantong plastik, lu pingsan beneran ini. Serius, Alhamdulillah. serius ini, ambil man. nggak pingsan ya. Dia cuma tidur. Beneran serius, udah pucat nih. Sampai jatuh ya, sampai Iya. jatuh. Pak bawa ini helm nggak? Biar palingnya nggak benjol. Helm. Helm. Oh enggak. Nggak usah.
sarapan dulu. Nih. Nggak sarapan dulu dia. Jadi teman-teman, Ada lah. kita harus selalu siap sedia kondisi apapun. Ketika orang sudah mulai pingsan, tanda-tanda pusing pak, ini cepat dicabut. Sugesti pak, sugesti. Di area sini. Nah, sambil seperti itu langsung dibilang tarik nafas, tarik nafas. Wih, tarik nafasnya sampai bunyi tuh. Wih, keren-keren nggak? Ambil nafas beneran berarti. Terus sambil terus diarahkan, ambil nafas. Terus ambil nafas terus sambil kita bekerja, ambil seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai nanti asupan oksigennya terlambat. Terus sambil kita dibuka. Iya, kunang-kunang. Cakep. Iya. Terusin. Kuning. Bukan kunang-kunang lagi tapi kuning. Udah. Nah, sambil dipencet sini, lihat sini. Nambah. Jadi ketika mau sudah pencet seperti itu, pencet dari sini. 1, 2, 3, ambil nafas. 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 Sampai dia hidungnya kempis-kempis ala warnanya merah. Lihat di depan ada orang. Goyang. Iya, goyang. Ini Dan Caranya ikut ya. resiko jadi model gitu makanya jangan maju. nah, jadi Berapa lah kita. nah, kalau sudah seperti ini, jadi posisi si pasien dibaringkan. Ayo berbaring. Berbaring di sini. Contoh. Oh, ya Allah. Oh, benar-benar pingsan nih, Mbak. Nah, dan ini diangkat ke atas. Ini. Seperti ini. Biar dia aliran darahnya sama. Ini untuk penanganan agak pingsan. Sambil terus diajak komunikasi. Pak, sadar Pak. Ini. Waduh ya Allah astagfirullah. Allah Akbar. Udah kalau gini berarti ya Sadar. sampai Jadi sadar dong Pak. sampai dong. Nah, Pak lagi dong Pak jadi model. ambil air hangat. Madu. Kopi gram. Kita kasih sakor. Ini antioksidan tinggi. Kalau Balines enak model. Itu ya waktu Balines modelnya. Itu kopi Pak. Wih kopi gram, kopi Itu kelanjang. buat chat. Kedemet udah bumbu. Sekarang jadi model, dari nggak pakai yang spesialis. Jangan sujud kita videonya. Mau itu. Pas bidang lihat ya petakun. Enak banget. Atau ini viral di sosmed, masukin di YouTube ya. Ada masak jadi model. Satu-satu. Mas Diden. Kurang berapa? Kurang berapa ya? 2, 3, 4. 5, 6. Mana? Hitung dua ini. Mas Anwar? Ya. Aku ada apa? Obat Oh, gereng ini hati. ya. Obat gereng sek itu sek aku. Mau bangun. Iya. Sudah bangunin. Ya, pasien dibangunkan, dibaringkan, kemudian suruh minum. Sesuai namanya kan sudah gini ya Pak. Sek berarti dikocok. Sek. Saya nggak tahu. Kalau pesan ini di mana? Nah, itu dia. Silakan sama Abang. Jadi ya. Jadi saksofon itu antioksidan tinggi,
singkatan jadi super antioksidan dan kolagen. Jadi untuk kasus-kasus cancer cocok protein karena dia antioksidannya tinggi. Kalau yang buat di galon aqua yang mana bang? Itu ada di dalam. Sebentar, satu-satu. Oke bang. Jadi ini kebetulan dapat dari sponsor, maka saya kasih. Alhamdulillah. Kita kan bonusnya itu kayak Kalau yang ketiga ikut pelatihan ya, jadi model, dapat ini kan obat. Nah, setelah ini sudah selesai begini, sudah nanti si pasien disuruh pakai baju. Pak, gantian modal tiga tangan loh. Tarik pinnya. Bentar tarik pinnya. Harus mau nanti. Bentar lagi kan kita mengadakan pelatihan kebugaran seksual. Pijit Maerot. Yang tadi panjangnya 5 cm bisa jadi 8 cm. Nggak bisa kali Pak. Bisa ada meterannya nanti diukur. Kan diukur dulu. Kita modelnya foundation yang nariknya cicil. Dedes. Iya benar. Pijitkan dedes, emang udah keluar modul pijitkan dedes. Pijitkan dedes sama Nanti habis pijit kebugaran baru ke dedes makin narok. Adanya kan ledes gitu ya. Ya. Nah teman-teman, setelah itu kita sudah bersihkan seperti itu. Nah sampahnya teman-teman kadang-kadang suka terlupakan. Sarung tangan kita setelah buang. ini jangan langsung ambil dibuang saja. Sampahnya kita bisa manfaatkan untuk seperti ini. Jadi ini aman, tidak tercecer kemana-mana. Jadi yang ini udah tinggal dibakar. Kalau masih berantakan seperti itu, khawatirnya nanti diorak-arik sama tikus atau kucing. Nah, selesai, baru kita bereskan alat-alatnya, udah selesai. Tinggal nanti teman-teman berpasangan praktek, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu sarung tangan selalu harus dibuang kayak gitu Pak, satu pasien. Iya. Kalau yang petugas swab itu COVID dia nggak ganti itu pengaruh juga nggak Pak hukuman itu? Kalau petugas swab Bisa. sama ya sama. Iya, oke. Saya sering lihat kan petugas COVID itu nggak diganti. Nggak perlu diganti-ganti kan? Jarumnya diganti dia, cuma saat tangan yang buat megang pasien kan diganti. Iya. Protes loh, protes. Wah, lu nggak steril nih. Iya itu Pak, saya lihatin begitu. Banyak. Dia seharian nggak ganti sarung tangan. Makanya teman-teman, untuk mengantisipasi kita punya hand sanitizer, kita bisa bikin sendiri hand sanitizer itu dengan rebusan sirih. Rebusan sirih direbus, kemudian disaring, masukkan ke botol seperti ini. Semprot tangan kita sendiri. Pakainya daun sirih, jangan kayak gini ya. Karena daun sirih dia lebih aman untuk mikro bakteri yang ada di tangan kita, yaitu Lactobacillus. Kalau pakai extensor yang kimia dia mati. Ketika mati dia berpotensi untuk mikrobakteri yang lain masuk. Jadi hanya daun sirih aja ya. Betul. Sirinya bebas Pak. Baik boleh. Direbus Pak, direbus apa? Direbus, jangan dikunyah. Kalau dikunyah nanti bibirnya merah. Berapa banyak lembarnya Pak? Kan ada sirih merah, sirih Hah? hijau, Apa? Sirih merah, sirih hitam. Apa aja? sirih muda. Berapa lembar Pak? 7. Satu takaran berapa liter air? Dikira-kira saja sih sebetulnya kalau kita mau bikin partai besar misalnya kan sini itu kan nggak lama. Basi kan udah untuk 7 lembar atau 1 gayung lah. Seperti itu. Tapi ada yang paling manfaat banget gitu loh. Teh tadi, ya kan? Teh tadi diminum kan? Nah, itu kan bisa diseduh lagi kan? Seduhannya buat disaring, buat disterilkan, buat di muka. Itu sama, ada oksidan. Nah, seperti itu. Kalau pengen mahal lagi, ada lagi kan? Baik, teman-teman, kita rehat dulu, sholat dulu, habis sholat baru kita praktek atau bagaimana? Apa sekarang praktek? Sholat dulu Pak.
Sholat dulu ya, oke. Makan dulu Jadi siang. sholat dulu, nanti habis sholat kira-kira 1 jam kita materi, baru kita bekam. Soalnya habis makan nggak ada bekam, nanti pada muntah. Ya, oke. Mungkin ada lagi ditanyain sebelum kita istirahat. Cukup ya, oke baik teman-teman, istirahat sampai di sini dulu. Nanti kita akan memberikan materi selanjutnya tentang keamanan diri kita sebagai terapis. Tadi sudah keamanan buat terapisnya biar sehat, biar pasiennya biar sehat. Sekarang buat terapisnya nih, lupa kan gerakannya seperti apa. Nah, di antaranya adalah mengetes kebugaran. Ayo ke depan, tangannya seperti ini. Tarik ke dalam, pelan-pelan, jangan kencang-kencang, mati selewat. Sampai ketemunya mana? Balikin tangannya, telapaknya balikin. Nah, kalau begitu berarti otak memori sebelah kiri kita tidak sinkron. Pegang dengkul. Nah, ada. 1, 2, 3 ke dalam, pelan-pelan saja, jangan dipaksa. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Oke, ke depan, pelan-pelan. Bisa deh. Oke, kita selanjutnya balikin lagi. Dalam, pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi. Oke, selanjutnya kita pegang dari kita dulu. Paling jari doang meja ditunjuk Ya nggak apa-apa, jari macamnya ini nyampe aja. Oh tunjuk ya. Ya sebenarnya. Nyampe ya. Iya. Ya. Sekarang ada di samping. Tetap. Lagi. Oke. Depan. Cukup. Nah, latihan-latihan sederhana ini kadang-kadang kita lupa. Nah, untuk selepas sholat kita bisa lakukan duduk di antara dua sujud seperti ini. Ayo. Seperti ini. Oke. Nah, ini harus berpasangan biar nanti tidak sampai sama ini. Lupa sama ini. Ya, jadi sama itu sama anak. Nih, sampean sama Mas Iki, Mas Fuad sama Mbak Devi. Oke, Mas Fuad ini sama saya. Posisinya tadi. Kita dikit. Oke. Lihat dulu contohnya seperti ini. Sekarang rebahan. Ya. Oke, sebentar. Usahakan daerah sini nempel ke lantai. Ini pukul. Ya. Oke, 1, 2, 3 angkat. Ya. Coba yang ini berdiri. Berdiri 1 dong. Oke. Oke, angkat. Rebahan. Pegang ini. Pakai kakinya juga. Ya, buka ini. Rebahan. Oke. Pegangnya ini. Ya, 1, 2, 3 rebahan. 1 rebahan. Tangan kanan. Rebahan. Ini kayak masalah seperti itu. Bisa nempel lagi. Oke, tinggal bangun 1, 2, 3. Oke, sekarang gantian. Cakep banget. Ya, oke. Ayo rebahan. 1, 2, 3. Ya. Ya. Oke. Ayo.
Satu, dua, tiga, oke, sudah, sudah. Nah, sekarang coba masing-masing sendiri. Bangun sendiri. Oke, posisi di sini. Posisi jaga di sini, jangan di atas. 1, 2, baru 2. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Bangun, pegang kakinya seperti ini. Ya. Bangun. 1, 2, 3. Oke, ini salah satu pemanasan buat senam kejantanan besok. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Oke, istirahat. Daripada dia mau pakai modelnya. Itu bisa. Itu pijat-pijat dulu. Pemanasan apa ya? Ya. Itu 3 roda apa berapa? Hah? 3 roda apa enggak? Apa? 3 roda apa enggak? 3 ronde gimana aja? 3 ronde. 3 ronde. Jadi tiga tangan kelihatan kita. Jadi yang sudah berumah tangga pengen punya anak yang mantul bisa. Ini berapa lama, Pak? Kira-kira kalau begini, Pak? Kayak gini. 5 menit. 5 menit, Pak. Tahan gini, Pak. Bagi guys. Itu dia diurut. Begini dulu, Enggak, dimeter dulu ukuran berapa sentimeter, tahu testimoninya seperti apa. Kan pembuktiannya di situ. Kalau diurut kita nggak tahu ukuran berapa awalnya. Bapak awalnya 3 cm kan kita diurut ada minyak khusus, nanti dikasih ramuan jamu herbal. Setelah habis diurut ketahuan naik 6 cm. Bagus. Dokter. Itu dalam Kalau dia meluncur, buat pendaftar supaya bisa punya keturunan yang soleh, baik, punya anak laki dan perempuan. Jadi bisa dipilih, mau supaya anak perempuan atau depan bisa, punya anak laki bisa. Ya jelaskan orang makan. Soal sini aja. Jamaah sini aja. Nah, ini boleh makan. Enggak usah. Makan lah. makan. Tapi kalau kita mau kemana makan? Udah beli nasi kan? Ada. Ya udah, habis sholat makan kita bareng-bareng sini. Jangan keluar. Ngapain keluar-keluar? Hujan. Ya udah. Kalau dulu di bawah